salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian mengenai penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 karyawan di PT Indofood. Untuk anggota kelompok yang pertama terdiri dari Devi Natalia dengan NPM 19754007, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Estiayu Pertiwi dengan NPM 19754008. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian secara umum, K3 adalah segala upaya untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian kedua yaitu secara filosofis. Secara filosofis, K3 merupakan upaya dan pemikiran guna menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohaniah manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya serta hasil karya dan budaya manusia. Sasaran dari K3 ini yaitu ditujukan terhadap pekerja dengan melakukan segala daya upaya berupa pencegahan, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan tenaga kerja agar terhindar dari risiko buruk di dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari K3. Tujuan dari K3 menurut pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1970 dalam Yusra tahun 2005 tentang keselamatan kerja yang terdiri dari mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya, kemudian memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan diri pada para pekerja. Baik, untuk selanjutnya PT Indofood. PT Indofood atau ISM berdiri dengan nama PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. yang secara yuridis berdiri pada tahun 1970 tanggal 27 April. Nah, pabrik pertama yang berdiri berkedudukan di Jakarta, sedangkan PT Sanmaru Food Manufacturing merupakan cabang Semarang yang berdiri pada tanggal 31 Oktober 1987 yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian Insinyur Hartanto dan Menaker Sudomo. Yang pertama pada PT Indofood ini mengenai K3 yaitu berkaitan dengan faktor bahaya. Faktor bahaya apa saja sih yang terkandung dalam atau yang berada pada PT Indofood ini? Yang pertama yaitu faktor bahaya fisik yang terdiri dari kebisingan, penerangan, tekanan panas, kemudian getaran. Kemudian ada kimia yaitu debu dan bahan-bahan kimia. Yang ketiga yaitu biologi, bakteri, hewan, penyebar penyakit. Nah, bisa dilihat pada poster di bawah ada dua poster. Yang pertama yaitu untuk mengatasi kebisingan. Nah, yaitu dengan cara menggunakan earmuff atau earphone agar telinga kita terlindungi dari bahaya kebisingan tersebut. Dan yang kedua atau poster yang kedua yaitu bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya fisik, yaitu dengan cara menggunakan APD. Selanjutnya mengenai potensi bahaya. Potensi bahaya yang berada di PT Indofood ini yaitu kebakaran, ledakan, terjatuh, terjepit, tertimpa, dan tertabrak. Nah, potensi bahaya ini dapat bersumber dari bahan kimia dan dari bahan fisik seperti terdapat di rambu K3 yang ada di PT Indofood ini mengenai rambu-rambu atau peringatan mengenai alat-alat yang digunakan itu bahaya atau tidak. Baik, selanjutnya manajemen keselamatan K3 dan lingkungan.
yaitu PT ISM telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan pengambilan keputusan. Komitmen penerapan SMK 3 dituangkan dalam internal memorandum yang selalu direview setiap setahun sekali, namun juga tergantung dari relevan tidaknya atau kondisi saat ini. Jika ada perubahan, akan ada diadakan sidang sewaktu-waktu terkait dengan kebijakan K3, kebijakan terhadap lingkungan, dan program-program K3. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan kerja. PT ISM menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Bentuk fasilitas pelayanan itu sendiri terdiri dari poliklinik dan tenaga kesehatan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau bahan makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi sesuai dengan berat bebannya masing-masing. Makanan adalah sumber energi tenaga kerja di tempat kerja. Maka di PT Indofood menyediakan fasilitas pelayanan makanan, yaitu yang pertama kantin, yang kedua makanan tambahan, dan yang ketiga koperasi karyawan. Untuk yang keenam yaitu ergonomi, yang pertama jenis pekerjaan. Ditinjau dari penilaian fisik pekerjaan, maka jenis pekerjaan di PT ISM tergolong ke dalam jenis pekerjaan ringan dan sedang. Untuk jam kerja, pada PT Indofood, jam kerja dimulai sejak pukul 7 pagi hingga setengah 3 sore. Yaitu untuk shift pertama. Kemudian untuk shift kedua yaitu pada setengah 3 sore hingga setengah 11 malam. Untuk shift ketiga yaitu pada setengah 11 malam hingga pukul 6 pagi. Kemudian untuk sikap kerja, sebagian besar pekerjaan di PT Indofood dilakukan dengan duduk. Posisi kerja kebanyakan dengan duduk, terutama di departemen produksi. Bagian pengisian bumbu dan packer. Yang selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang dipengaruhi faktor fisik yaitu kebisingan dan penerangan pada PT Indofood tergolong tidak mengganggu pekerjaan pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian untuk penerapan keselamatan kerja, pada PT Indofood sangat memperhatikan keselamatan kerja tenaga kerjanya. Untuk melindungi tenaga kerja dari faktor bahaya di tempat kerja supaya tidak menyebabkan kecelakaan, maka pada perusahaan memiliki sistem pencegahan yaitu dengan menyediakan penanganan mesin, penanggulangan kebakaran, alat pelindung diri, sistem izin kerja, serta inspeksi keselamatan kerja. Baik, kemudian untuk limbah yang dihasilkan dalam proses produksi pada PT Indofood ada 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama, limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi adalah kardus, yaitu mie yang tidak standar, kemudian plastik, batu bara, sampah, dan sebagainya. Kemudian limbah cair yaitu dihasilkan dari limbah kantin, limbah toilet, limbah proses produksi, serta limbah laboratorium. Yang terakhir yaitu limbah jenis gas. Pada PT ISM dihasilkan dari proses pembakaran batu bara, pemantauan asap dilakukan setiap hari, kemudian pembuangan dikelola oleh pihak luar. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, kami akhiri. Terima kasih.